Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. National Aeronautics and Space Administration atau disingkat NASA dipandang sebagai salah satu badan antariksa terbesar di dunia. Berbagai penemuan dan inovasi telah diberikan kepada masyarakat dunia selama berpuluh-puluh tahun berkarya. Pada tahun 1969, Badan Antariksa Amerika Serikat itu mengirimkan manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan. Hampir 3 dekade kemudian, NASA mengorbitkan stasiun angkasa luar internasional terbesar yang sampai sekarang masih beroperasi. Penasaran apa saja fakta unik dari Badan Antariksa ini? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, NASA merekam lagu yang dinyanyikan Bumi. Sebuah rekaman audio bernama Earth Song yang dinyanyikan oleh Bumi dirilis NASA pada tahun 2012. Lagu tersebut direkam oleh Radiation Belt Storm Probes dan berisi fenomena bernama chorus, emisi radio yang disebabkan gelombang plasma di sabuk radiasi bumi, Van Allen. Menurut Craig Kledging yang membantu membangun instrumen penangkap sinyal, suara tersebut mempresentasikan suara yang kita dengar di sabuk radiasi jika manusia memiliki antena radio bukan telinga. Ilmuwan tertarik dengan fenomena yang diduga sebagai emisi radio dengan julukan killer electrons. Partikel ultra relativistik itu memiliki energi yang menimbulkan ancaman bagi siapapun yang berada di jalur mereka, termasuk pesawat antariksa dan astronot. Yang kedua, NASA merancang pakaian renang sempurna. NASA bekerja sama dengan pembuat pakaian renang asal Amerika Serikat, Speedo, untuk mendesain baju baru yang dapat mengurangi drag atau seratan air. Setelah menguji lebih dari 60 bahan, NASA menghasilkan LGR Racer, yakni pakaian renang yang sangat rapat, bilas secara ultrasonik, dan terbuat dari anyaman elastinilon dan polyurethane. Pada Olimpiade Beijing 2008, para atlet yang menggunakan LGR Racer memecahkan 23 rekor dunia. Beberapa bulan kemudian dalam European Short Course Championship, 17 rekor dunia lainnya kembali dipecahkan. Atas shawl tersebut, Federation International de Natation menggugat pakaian renang itu karena terlalu banyak memberi keuntungan pada atlet. Yang ketiga, astronot NASA menjalani latihan di alam liar. Mungkin sebagian besar orang belum mengetahui bahwa menjadi astronot harus menjalani serangkaian latihan fisik berat, termasuk bertahan hidup di alam liar. Salah satunya adalah latihan di dalam air. Hal tersebut termasuk akal karena ketika astronot kembali ke bumi, mereka akan menempati sebuah kapsul dan biasanya mendarat di lautan. Namun, kapsul itu tak selamanya mendarat di tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, NASA berjaga-jaga untuk menyiapkan semua kemungkinan, yakni dengan menyiapkan astronot untuk dapat hidup di dalam untuk dapat hidup di alam liar. Yang keempat, gedung terbesar NASA memiliki cuacanya sendiri. Vehicle Assembly Building atau VAB di Kennedy Space Center, jika dilihat dari volumenya, merupakan bangunan terbesar kelima di dunia. VAB memiliki volume interior lebih dari 3,7 juta meter kubik. Besarnya ukuran bangunan dan kombinasi dengan kelembaban cuaca Florida telah menciptakan masalah unik. Hal itu membuat VAB memiliki cuacanya tersendiri. Pada hari-hari yang lembab, awan akan terbentuk di bawah langit-langit di dalam gedung. Jelas, hal itu menimbulkan masalah bagi struktur tempat bangunannya. Pesawat angkasa luar bernilai miliar dolar. Untuk memecahkan masalah itu, NASA membangun sistem pendingin udara sebesar 10.000 ton yang mencegah terbentuknya kelembapan di dalam gedung. Yang kelima, NASA menunggak bayar sampah antariksa selama 30 tahun. Pada tahun 1979, NASA menjadi perhatian banyak media ketika stasiun antariksa pertama Amerika Serikat, Skylab, hancur saat memasuki bumi. Beberapa bagian stasiun tersebut mendarat di Samudra Hindia dan sebagian besar berserakan di Australia Barat. Yang keenam, NASA memperkerjakan tim pengendus. Seorang pria bernama George Aldrich memiliki posisi resmi sebagai spesialis kimia di Molecular Desorption and Analysis Laboratory of the Watt Science Test Facility, New Mexico. Ia lebih memilih menggambarkan dirinya sebagai nasal node.
Pasalnya, Aldrich memiliki pekerjaan yang unik. Ia mengendus segala hal yang direncanakan NASA untuk dikirim ke angkasa luar, untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut bebas dari bau yang tak menyenangkan. Menurut Aldrich, tempat terbatas dan panas dapat membuat bau lebih mudah tercium. Ketika berada di angkasa luar, astronot tak dapat menghilangkan bau dengan membuka jendela. Jadi tugas Aldrich memastikan bahwa tak ada benda di pesawat angkasa luar yang dapat menimbulkan bau. Yang ketujuh, astronot NASA mogok kerja di angkasa luar. Pada tahun 1974, kru Skylab 4 menghabiskan 84 hari di angkasa luar dengan beban kerja yang berat. Mereka pun merasa stres dan melakukan pemogokan kerja. Ini menjadi yang pertama dan satu-satunya terjadi di luar bumi. Protes tersebut terjadi 1 bulan sebelum misi mereka berakhir. Ketiga astronot itu memutuskan mengambil hari di mana mereka tak bekerja sama sekali, bersantai dan menikmati pemandangan bumi nan indah. Mereka pun mematikan radio komunikasi dengan ruang kontrol. Sehari kemudian, para astronot kembali bekerja. NASA pun tak senang dengan tindakan yang dilakukan 3 astronot. Namun mereka tak bisa melakukan apa-apa atas hal tersebut. Sejak kejadian tersebut, NASA melibatkan aktivitas untuk beristirahat dan menghibur pikiran. Yang ke-8, pernah digugat. NASA sempat digugat oleh seorang yang berkebangsaan Yaman karena mengeksplorasi planet Mars. Ia mengaku bahwa Mars adalah warisan dari nenek moyang mereka. Membayar orang tidur. Jika Anda berhasrat untuk mendapatkan uang sebesar 15.000 US dollar atau sekitar 199 juta rupiah tanpa susah payah, maka NASA menjadi tempat untuk mewujudkannya. Pasalnya, badan antariksa itu. Demikianlah ulasan fakta tentang NASA versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.